aja karena kalau misalnya masa tiba-tiba bilang enggak kan nggak mungkin. Terus dia tiba-tiba langsung kayak ngasih nomor apa namanya kartu nama kasih ke saya. Terus pas di lobi, adalah di kantor polisi juga, di lobinya pas keluar dia kayak ada interview gitu lah, interview sama entertainer, saya nggak tahu entertainernya apa. Terus dia pas ngelihat saya langsung manggil terus langsung memperkenalkan saya di hari itu juga sebagai aslinya. Padahal itu belum ada kayak ngobrol-ngobrol gitu, tapi kayak mungkin dibikin kayak agak guyon ya, kayak maksudnya ini asli saya yang baru ya kan, bener kan, kamu mau jadi asli saya udah minta izin sama ibunya, ada mama saya kebetulan, saya udah minta izin sama ibunya dan ibunya berkata iya kayak gitu kan. Terus mama saya ya paling kayak cuma euforia aja ya, kayak oh iya ketawa-ketawa kayak gitu. Terus saya juga iya aja karena ya kayak ngikut euforianya aja kayak gitu kan. Saya juga nggak tahu ternyata dia punya kasus-kasus itu, saya masih nggak tahu pas pertama kali ketemu itu. Terus ya udah, setelah dia kayak memperkenalkan saya di medianya dia yang dia lagi interview, terus besokannya saya juga tukar-tukaran nomor HP sama ibu, istrinya bapak. Terus udah tukeran HP, saya langsung hubungi si ibu, Bu apa kabar segala macam. Terus langsung ditawarin lah, yaudah nanti kamu bapak juga ada nomor saya, kalau dia kamu hari besok, karena kan kemarinnya kita ketemu, besok kamu datang ke rumah saya ya, dia bilang kayak gitu. Datang ke rumah saya, alamatnya di sini jam 10. Udah, saya datang, terus kita kayak interview ada saya, ibu, terus sama bapak Rasman. Terus ya udah, kita ngobrolin tentang kerjaan yang awalnya dia mau ngasih saya kontrak 3 tahun, saya minta direvisi kontraknya jadi 3 bulan. Pada saat itu apa sih iming-iming dari beliau mungkin sampai kakak tertarik? Kalau iming-iming sih saya enggak ya, karena emang jujur saya itu kan lagi ada masalah hukum. Nah saya kayak udah gitu, saya juga ambil sarjana hukum, kayak saya pengen lah belajar banyak dari seorang pengacara yang kondang. Jadi saya mengira kalau misalnya saya ikut sama beliau bakal banyak pelajaran yang akan saya dapat gitu kan. Tapi ternyata setelah berjalannya waktu saya merasa kurang cocok banget. Jadi kalau misalnya untuk iming-iming untuk tentang kayak gaji besar itu nggak ada, malah gajinya di situ nggak begitu besar. Terus paling dia bilang, kamu tenang saja, sama kasus aku bakal dibantu. Jadi kayak saya ngerasa oh iya, saya lagi terpuruk banget, banget. Masalahnya satu emang bener-bener juga ada viral juga, kalau misalnya cari di berita-berita atau kalau di itu kan juga di berita tentang apa itu semuanya ada di situ juga. Jadi emang lagi terpuruk why not lalu dijalani. Mengecewakan sih. Kak, itu yang tadi kata kontraknya 3 tahun, tapi apa dulunya 3 bulan itu yang menjalani apa sih bakal mendapatkan kontrak? Jadi kan saya pertama kali interview dia ngasih kontrak 3 tahun gitu kan. 3 tahun kasih kontrak, saya langsung di mana-mana kan harus dulu training, Pak saya maunya 3 bulan. Jadi pas lagi revisi surat kontrak, saya langsung kerja. Jadi saya hari ini interview, besoknya kan mereka ke Pekanbaru. Tadinya udah mau diajak ke Pekanbaru, cuman saya nggak ikut karena saya ada keperluan lain lah. Jadi saya nggak ikut. Bapak tuh langsung yang kayak oh ya udah kalau gitu nanti ke Medan aja. Ibu juga bilang ya udah nggak usah, kalau dia ikut dulu ke Pekanbaru, nanti aja ke Medan baru ikut. Ya udah, ini saya interview hari ini, besoknya saya bisa dibilang libur, misalnya saya ke Medan bareng ke Medan. Ya udah, itu kayak selama itu mereka masih belum ngasih saya kontrak 3 bulan itu juga nggak ada kontrak.
Jadi sampai sekarang pun saya nggak ada terima kontrak. Gajinya berapa sih kalau boleh tahu? Kalau gaji sih boleh disebut ya aja. Kalau gaji itu 4 juta. 4 juta. Jadi saya ya per bulan 4 juta. Dan uang makan per hari itu 50.000. Nah, tapi 4 juta pun kayak saya nggak ada nawar-nawar lah, karena kan emang yang tadi kembali ke ini yang tadi ya, karena katanya dia mau ngebelain kasus saya dan segala macam, mau backup. Jadi ya udah, menurut saya 4 juta oke lah. Ya aku juga nggak terlalu. Karena kasus dia parah juga, dia sampai diusir dari rumah. Ada kasus ya, jadi ya sampai sekarang kayak nggak ada rumah kayak gitu. Berapa tahun nih kerjanya? Saya Berapa tahun Mbak Rahma kerjanya? 3 hari dibilang. Tapi pada saat kasus itu bergulir dia tetap nge-backup atau seperti apa Kak? Nggak ada sih. Jadi waktu di Medan pun kan saya udah mau sidang ke PN Jaksel. Saya mau sidang, saya udah bilang mau sidang, saya mau izin. Sebenarnya pas saya di Medan itu kan tanggal berapa ya? Tanggal 4, 5, 6, 7 kalau nggak salah. Tanggal 6-nya saya mau sidang. Terus saya udah izin, Pak, saya pulang, kayaknya saya mau pulang duluan gitu kan. Tapi nggak dikasih izin. Udah, kamu bilang ditunda aja, nanti siapa panitranya, biar nanti saya telepon panitra yang di sana biar saya yang bantu segala macam. Tapi pas sampai di Jakarta juga bukannya gimana ya, bukannya pas sampai di Jakarta nggak diapa-apain, cuman pas di Medan saya udah dibikin gak nyaman. Tapi kan ini kan klien-kliennya aja kan dibikin nggak nyaman dengan tekanannya beliau yang emosional. Mungkin kakak kerja sama dia sama nggak sih perlakuannya, emosional juga, tekanan tuh juga yang dirasakan tuh apa sih? Tekanan tuh lebih nggak menekan ke saya, karena saya juga kalau kerja emang bener-bener kayak rapi, semuanya beres, kayak dia nggak minta apapun saya yang duluan kerjain kayak gitu. Cuman perlakuan genit ya aja sih. Genitnya seperti apa? Genitnya? Genitnya seperti yang ada di podcastnya Kak Denis, kayak dia suka nanti tiba-tiba gitu kayak nyentuh. Menurut saya nyentuh aja udah kayak risih. Kadang dia kalau misalnya nyentuh tangan saya langsung gini, dia bilang, mau di kamera kamu jangan dong kayak menghindar kalau saya sentuh. No, nggak bisa, saya nggak bisa kayak gitu, saya nggak mau kayak gitu. Terus pertama kali datang ke Medan, hari pertama saya kerja di Medan, malamnya langsung diajakin ke minta tolong sespri, ini security untuk beli minuman di luar. Habis itu ya udah dibeli minuman, dia ngajak saya ke kamar hotel, berkedok katanya mau ketemu tamu, mau entertain tamu. Tapi sampai saya tungguin tamunya nggak datang. Tapi sampai saya tungguin tamunya nggak datang. Terus tamunya nggak datang, nggak taunya malah curhat dia tentang keluarganya dia. Berdua. Saya tunggu tamunya sampai jam 1 juga masih belum datang. Sampai kejadian yang lebih parah lagi daripada pegang tangan juga terjadi. Dia mau nyium saya nggak mau. Saya nggak mau dicium. Terus jadi pertama tuh dia curhat dulu soal keluarganya lah. Dia bilang, saya tuh capek sama keluarga saya, kata gitu. Apalagi sama istrinya yang di Jakarta, ada istrinya yang di Jakarta, saya capek banget, kata kayak gitu. Maksudnya itu masalah pribadi. Saya tuh paling nggak gimana ya, saya suka dengerin orang curhat, saya suka, tapi dari orang yang dekat sama saya. Sedangkan bapak ini belum dekat ya sama saya, masih saya anggap kayak bos saya gitu. Tapi ya katanya itu teknis pendekatannya dia sama saya. Terus dia bilang, cobalah kamu buka pelan-pelan hati kamu gitu.
kayak sorry Pak, saya bukannya apa, saya nggak mau, saya emang nggak mau ada ngasih celah sedikit pun untuk kayak buka hati untuk Bapak gitu kan. Terus kayak dia, masa kamu, yaudah kita lihat aja nanti, kamu tega nggak ngelihat saya berjuang untuk kamu, dan kamu tega nggak buka hati buat saya. Dia bilang kayak gitu. Saya tuh bener-bener udah mau kabur parah. Gimana sih kalau cewek digituin? Saya udah mau kabur, cuman gimana coba caranya mau kabur? Kayak aku udah keluar di depan pintu, Dia udah depan koper aku udah emang di depan. Terus aku udah di depan pintu, aku udah mau bawa koper aku keluar. Apa? Sinilah dulu katanya. Sini, kayak suaranya langsung keras. Kayak kalian tau lah suaranya Bapak tuh kayak gimana, kayak sinilah dulu kamu, kayak gitu. Masa cuma kayak gini aja kamu langsung udah keluar, tamunya aja belum datang, kayak gitu. Kayak maksa banget, bukan apa lagi kayak, tapi maksanya tuh modus gitu loh. Ya udah, akhirnya kayak gitu terus berkelanjutan sampai kayak mau dia ngerayu lagi saya, bilang kayak mau ngasih dari 4 juta jadi 10 juta. No, kayak aku udah bilang sama Bapak, aku bilang saya nggak mau nafik, saya nggak butuh uang, tapi kalau misalnya Bapak mandang saya kayak gitu, nggak Pak, saya nggak mau lah, saya nggak mau karena uang aja. Terus sama aja kayak jual diri nggak sih? Enggak. Jadi pada saat itu ada lontaran-lontaran kata yang kasar kah, mungkin waktu kakak sempat berontak? Dia kalau kata-kata kasar kan saya enggak, karena dia kayak memperjelaskan ke saya kalau misalnya dia itu memperlakukan dia, kalau saya lihat motifnya itu lagi PDKT sama saya, jadi dia mau bikin saya itu jatuh cinta sama dia. Jadi segala kata-katanya dia tuh lembut, tapi pas saya mau keluar langsung kasar, kayak suaranya tinggi, lebih ke keras gitu sih. Karena kalau misalnya udah gitu kayak saya kayak kepikiran kan kayak mau keluar, tapi kalau misalnya saya keluar suaranya kayak gitu, kita nggak akan pernah tahu ya. Kalau misalnya saya masih, puji Tuhan aku masih kayak berpikiran positif sih, maksudnya kayak udah nggak apa-apa, daripada nanti aku kalau misalnya kabur keluar, di depan itu ada ajudannya. Dan dia udah minta tolong ke Gusti. Gusti itu siapanya? Gusti juga Aslinya. asli. Dia udah minta tolong Gusti, udah chat Gusti. Udah Gusti, tapi Gusti bilang saya nggak bisa bela kamu, saya bisa lebih bela omnya, omnya. itu omnya soalnya. Dia udah minta tolong. Itu dari malam. Nggak ada, jadi saya mau bener-bener sendiri di sana. Kalau misalpun saya mau keluar, saya mau kabur, kalau saya dikejar sama ajudannya gimana coba? Badan saya kayak Allah, apaan sih kecil banget kayak gini, ajudannya pada gede-gede, dia juga gede-gede. Bisa aja kayak saya dibunuh situ diem-diem. Siapa yang tahu? Nggak ada yang tahu. Tapi akhirnya nggak terjadi apa-apa kan, maksudnya waktu itu hanya ngobrol-ngobrol biasa atau Ngobrol-ngobrol biasa, jadi tapi pelecehan? terjadi. Pas udah ngobrol-ngobrol dia PDKT segala macem, dia bilang dia pusing gitu kan. Terus jadi dia curhat segala macem. Dia request sama saya, kamu bisa nggak, ini salah satu bagian dari pekerjaan kamu. Dia bilang gitu. Iya, apa tuh Pak? Gitu kan. Coba tolong kamu cariin dulu video bokep untuk saya. Masa kerjaannya kayak gitu? Coba tolong aspri di luar sana, coba kasih tahu saya. Ada pernah disuruh cari video bokep nggak? Tapi ya udah, katanya kan itu that's a part of the job. Aku dengan berat hati ya udah nggak apa-apa lah, cari ya. Saya cari terus saya kasih, dia nonton di depan saya. Posisi kakak di depannya apa di sebelah? Di sebelah nih, kayak sebelah-sebelahan gini nih. Bapak tuh sebelah kanan, saya sebelah kiri. Jadi dia
nonton di depan saya, dia pakai sarung, pakai kaos hitam. Saya masih ingat kaos hitam pakai sarung. Terus dia udah nonton terus sambil dengerin lagu tapi dia sambil nonton video itu. Terus dia nonton, dia ngomong gini, kalau dia, saya izin dulu sama kamu ya, saya bermohon sama kamu, kalau setidaknya kamu gak mau tidur sama saya, apakah boleh saya minta kamu untuk pegang? Tolong, kamu tahu kan caranya kayak gimana? Ditarik kamu. Ini masih minta izin dulu, minta izin gitu. Kamu tolong, maaf Pak, nggak bisa, nggak mau. Terus kayak sebentar aja, saya paling 1-2 menit. Bukan masalah cepet atau enggaknya Pak, saya nggak mau lah, nggak etis Pak, bilang kayak gitu. Udah ya Pak, saya ini gimana, saya mau tidur di mana ini jadinya? Udah tenang aja, saya udah pesen extra bed, kamu tidur di kamar, nanti saya di sini di ruang kami. Tolong penuhi dulu hasrat saya. Emang itu tanggung jawab saya dalam hati. Terus kayak saya nggak mau, langsung kayak tolong pegangin gitu kan. Nggak mau, aku udah tarik-tarikan. Emang bener-bener aku tuh kejadian di Medan tuh udah kayak anjing sama kucing gitu loh. Kayak bener-bener aku nggak mau, kayak aku tarik-tarik tangan aku. Terus kayak, Masya Allah, masa kayak gitu aja kamu gak mau sih? Kayak gitu aja, dalam hatiku kayak gitu aja, apanya? Terus kayak ya udah kalau gitu saya pegang tangan kamu, saya sambil cium, gak apa-apa ya? Ih gak mau lah, saya gitu kan. Gak mau lah, apaan sih Pak, Bapak? Pak udah dong, jangan kayak request kayak gitu, saya nggak bakal mau, aku bilang kayak gitu. Habis itu dia yang kayak, ya sudah kalau gitu biar saya aja langsung keluarin gitu kan. Habis itu udah saya kayak, aduh apaan, dia langsung kayak gini nih, kayak gini 1 menit. Gak tau ya, mungkin pas udah rasa-rasa mau keluar dia langsung kayak, kayak pegang tangan aku kayak gini. Terus kayak, gimana sih? Udah nggak usah tes tuh pengen keluar lah. Pengen lah, aku udah berdiri sambil tarik-tarikin tangan aku, tapi dia udah kayak gitu, terus kayak dia nariknya kenceng. Aku udah bilang, kekuatanku kayak gimana sih? Kayaknya abis ini kita harus nge-gym Kak. Iya. Tapi emang dia itu sih menurutku sih sangat menjijikan ya. Dan terlebih lagi dari seseorang yang selalu mengucapkan berkedok agama di depannya, dan dia bisa ngatain hot money itu ternyata dia sendiri lebih parah lah, nggak boleh lah, ini dia aspir loh. Kayak di situ aku tujuannya kerja, kayak aku tujuannya di situ kerja, masa kerjaannya harus kayak gitu? Ngocokin punyanya bosnya, ciumin bosnya, giving him morning tech kisses. No, nggak mau, nggak bisa. Gimana ya nggak tahu. Itu sih paling kayak, menurut aku itu udah pelecehan seksual sih Kak. Itu pelecehan ya. Pak, sempat konsultasi ke istrinya masih Mbak? kalau aku jujur aku nggak enak sama ibu, karena takutnya nanti dia malah berpikiran kau yang mau
kau lah pasti yang mau, kau yang goda-goda bapak, pasti gitu. Jadi saya lebih curhat ke yang temen, dan saya tuh sebenarnya nggak terlalu suka curhat ya, saya nggak suka curhat, tapi saya ngomong unek-unek ini ke sestri saya untuk minta tolong, sejujurnya untuk minta tolong. Maksudnya, ayo dong bantu aku gitu, untuk biar setidaknya jangan tidur bareng sama bapak, jangan malah kamu support bapak untuk beli minuman, malah kayak aku dijebak, aku kayak ditaruh di dalam kamar, terus kayak ya kayak dijebak lah, kayak dia udah tahu gitu loh kayak tujuan omnya tuh apa, tapi malah dia yang kayak itu lebih parah lagi, yang kayak aku udah curhat-curhat kayak gitu dia ngomong gini, maklum kak dia cowok. Siapa itu? Sestri. Dan saksinya juga ada. Saksinya kan ada. Cowok kayak gitu, enggak kok, aku yakin cowok di luar sana nggak semuanya, maaf ya, brengsek. Maksudnya dia yang baik. Sempat ngilangin trauma berapa lama mbak? Kalau trauma tuh susah nggak sih? Ini aja kayak aku ceritain kayak reka ulang tuh masih kayak aku ngerasa aku yang rusak gitu loh. Gimana nanti kalau misalnya aku kayak udah mau punya suami, terus kayak mamanya kayak tahu kalau misalnya aku udah pernah tidur sama cowok walaupun nggak yang kayak ngapa-ngapain ya, tapi kan itu tetap aib nggak sih? Terus kayak trauma, kayak aku pengen sih tujuannya kayak pergi ke psikiater, tapi apa sih sekarang aku non-job, aku nggak ada job apa-apa. Sama Rasman kemarin aja apa sih, mana ada aku dikasih uang apa sih, cuma 1 juta itu aja udah bangga. Aku udah kayak tidur sampai jam 3, bangun jam 5, dikasih cuma 1 juta, 2 juta seminggu. Gak bisa sih, kayaknya traumanya gak bisa hilang deh. Itu kejadiannya tahun berapa kak? Hah? Bulan apa dan tahun berapa? Baru aja Juni 2022. Ada keinginan melapor nggak juga? Lapor lah. Lapor lah. DLP. Malam ini. Jadi bukti-buktinya ada mbak? Bukti-bukti Bukti ada. ada? Nggak mungkin aku kayak bakal nge-blow up sesuatu yang aku nggak punya buktinya. Karena gimana ya? Aku kayak bersyukur aku kemarin udah sempet ada masalah, ada kasus sendiri. Jadi aku udah belajar dari situ gitu loh. Jadi kayak semuanya tuh aku harus ada bukti. Dan puji Tuhan aku juga bisa dibilang pinter ya. Kayak dia ngapa-ngapain aku rekam semua. Foto-foto semua ada. Boleh lihatin ya mbak? Kalau untuk bukti nantilah, biar polisi aja dulu yang lihat. Tapi intinya ada ya mbak ya, buat bukti nanti Rahman juga bisa melak dengan bukti itu. Aku juga udah lihat, makanya aku berani ngomong. Kalau misalkan menurut aku nggak ada buktinya, ya ngomong ke sebelah ini lah. Nah, tapi kan memang bukti kan memang untuk diserahkan ke kepolisian ya. Mungkin aja abis itu baru bisa. Mbak, pada saat kejadian pulang dari Medan, mungkin perlakuan Bang Rasman lebih arogan, lebih ngata-ngatain Mbak atau seperti itu? Enggak sih, jadi karena kita hari kedua itu aku tuh ini bisa dibilang manuver ya, kayak camouflage, aku jadi kayak kadal. Kayak aku emang kecewa, tapi aku tetap nggak ngasih lihat aku kecewa. Karena apa? Karena aku begini. Jadi kayak kita rekonsil, aku kayak menceritakan yang tadi malam, kejadian yang tadi malam yang terjadi. Aku rekam. Karena semalam saya wawancara dia membantah apapun yang terjadi dengan bukti fakta bahwa dia benar semua mbak. Itu Iya, makanya saat ini mbak ada bukti-bukti yang benar-benar faktanya jelas. Jelas, sangat jelas. Dia kan yang tahu direkam sejak kapan. Iya, maksudnya Dia jejak. kan yang tahu direkam sejak kapan. Ya? Karena Rasman semalam ngasih statement apapun yang dibantah atau yang Apa sih yang dia bantah? Pelecehan terhadap saya dia bantah. Dan jelas-jelas dia ngomong bukan jelas, ada videonya, dia bantah itu kok. tapi terbukti bahwa ijazah itu dia benar. Kan banyak yang bantah Kita bahwa sih ijazah. ngomongin ijazah, dari kemarin saya ngomongin ijazah, saya ngomongin pelecehan ini. Karena pelecehan terhadap wanita tidak diperbolehkan dalam bentuk apapun. Dia
terjadi kepada saya, makanya saya mau membantu dia. Dan sejak ada UU TPKS yang sekarang yang baru, dan dia kan harusnya sebagai pengacara tahu mana yang boleh dan mana yang tidak, dan mana yang termasuk pelecehan verbal, non verbal, fisik maupun non fisik. Yang terlecehkan kan dia berasa terlecehkan. Dia masih ngomong enggak, dia pelaku, masih dia ngaku. Apa sih yang dia ngaku? Hari ini mungkin pertama kali ketemu sama Kak Claudia ya. Claudia seperti apa sih Kak sampai akhirnya berani ngomong ke media hari ini? Dia cerita, jadi awalnya tuh aku kan bikin awalnya tuh podcast sendiri ngomongin ini ada di podcast aku yang tentang aku ada ngomongin dia, terus dia mungkin trauma, dia tersinggung juga sama aku, terus aku sempat nyari dia, terus dia ngomong kan aku udah bilang kan yang ada astinya Rasman itu disuruh beresin celana dalam bekas, celana dalam, karena memang dia disuruh beresin celana dalam, dan aku tahu infonya itu bukan dari dia. Nah terus segitu dia aku dia kontak, terus segitu dia bilang katanya itu bukan cerita sebenarnya, kayak dia pengen ngurusin gitu, karena dia memang juga disuruh beresin celana dalam, kan itu bukan tugas asli lah, masa beresin celana dalam gitu. Dan aku ketemu, dan dia memang kemarin pas cerita sama aku di itu juga ketemu di restoran tangis juga. Terus aku bilang, ngapain lu mau tangisin, lu mesti hadapin lah ya, kalau gue kan verbal, mungkin memang dia lebih berat, cuman daripada lu nangis di kamar ya lu harus menghadapi. Dan speak up juga gunanya ya bukan untuk apa-apa, gunanya biar untuk mencegah ada korban-korban lainnya. Soalnya dia nggak merasa bersalah, itu yang gue kesel. Nah yang kayak lu bilang tadi, dia nggak merasa. Kalau manusia normal, yang apalagi ngomongnya semuanya bawa-bawa agama, ya lu pasti berbuat baik lah. Berbuat baik, jangan lu berkedok agama, tapi tingkah laku lu menjijikan banget terhadap cewek. Sumpah gue jijik. Gue liat fotonya, gue dengar voice note gue jijik. Rasman itu parah. Gue berani ngomong karena gue udah lihat. Masa iya kalau misalkan gue mah ngomong kapan sih podcast gue yang Asbun mana ada, kan selalu benar semuanya. Kalau nggak benar gue pasti nggak gue keluarin. Dan ini ada dan dampaknya ada. Orang nggak tahu gimana. Bahkan juga mungkin lu udah ngomong istrinya tahu ya. Jadi aku cerita ke Bang Gusti, katanya Bang Gusti cerita sama istrinya. Terus Udah kata ibu, makanya dia ngomong ke Gusti, makanya lah itu bapak udah aku wanti-wanti jangan kayak gitu ke Claudia, udah cuma kayak gitu doang. Besoknya kayak aku kerja pas aku bawa teman, dia malah ngomong kayak gini, ih kamu bawa teman pengganti ya, oh enggak, dia kayak maksudnya dia padahal udah tahu loh, tapi nggak ada bahas soal itu, kayak malah nggak ada kecewa-kecewanya juga. Dari kasih tahu aja, dan dia kayak udah ngelihat podcastnya Kak Denis, malah dia ngechat saya, Boleh ditampilin kan mungkin ke media agar jangan nanti jangan dia kayak intinya dia kayak ngomong apa, gue takut jadi ituin soalnya gue nggak apa-apa, kasihan ya kau apa, kayak dibilang pokoknya kayak pengkhianat, padahal bapak udah baik banget sama kakak. Baik gimana nya, boleh lah, emang baik ngasih makan, baik, tapi gaji juga dibayar nggak sekontak dari awal ya Kak? karena mungkin belum sebulan kali ya. Tapi kalau misalnya aku sebulan di situ mungkin udah koit di situ. Nggak bisa. Tadi dia bilang nggak mengakui, apa kata dia? Karena selama ini kan banyak orang-orang yang sering memojokkan dia gitu dalam jasa lah, dalam kasus-kasus yang lain, tapi terbukti sampai dia sujud bahwa itu semuanya tidak benar. Yang masa pelecehan kamu ditanya? Masa presiden karena itu dia sama-sama cinta, sama-sama suka. Sama aku, sama dia. Nggak tahu dia sebenarnya ngasih statement itu doang. Nggak mungkin, saya ada saksi satu lagi kok. Dia bilang gitu, emang ada yang bilang saya cinta sama dia. dia kan sama-sama suka terus Aku nggak tahu, temen dia nggak nyebut gitu doang. ya udah lah ya, nanti kita tunggu aja kayak gimana perjalanan ini. Emang Tuhan tuh baik sama gue, sama dia juga Tuhan baik. Ada aja puji Tuhan baik. Saksinya juga di sini kan waktu di Kemedan itu kebetulan waktu itu ada
ajudannya itu salah satunya masih Pak Bowo. Pak Bowo itu juga waktu itu keluar dari Rasman ya ke sini ya. Waktu itu karena apa? Boleh Karena campur ya? beliau itu Sini masuk, Boleh, masuk, boleh, masuk, boleh. masuk. Dan dia ini Tiga itu. puji Tuhan itu baik. Jadi waktu itu dia pernah ke posko, kan saya kan ada posko pengaduan kan. Banyak yang mengadu ke saya sebenarnya. Banyak yang mengadu ke saya tapi nggak semuanya saya podcastin. Jadi ya kalau misalkan saya bantu orang, masa saya kasih tahu dong, masa saya umumin. Sekarang ini saya mau di speak up karena dia akan menjadi saksi dari dia. Karena ada dia gitu kan? Ya, Ada. Kebetulan puji Tuhan ada. Gitu. Jadi waktu itu dia bekerja sama Bang Asman. Dan waktu itu dia itu mau bayar kontrakan dan tidak hak saya tidak dibayar selama 12 hari. 12 hari. Ya. Terus beliau itu intinya apa? Pertama itu saya ngikutin beliau itu dengan loyalitas yang tinggi, ya kan. Kerja sampai jam 2 pagi, jam 3 pagi gitu kan. Pas suatu saat saya minta libur karena orang tua saya meninggal, tidak diizinkan sama beliau. Itu malahan saya tugas masih di Jakarta, belum di luar kota. Saya sudah berbicara dengan pihak keluarganya beliau, kan itu Gusti itu keponakannya, Pak Mawel itu kakaknya Bu Ade, tapi tidak ada respon dari beliau. Saya tahan sampai saya dimusuhkan dengan keluarga saya, pihak saya, karena orang tua saya itu yang meninggal. Ternyata pas saya ngeliput di Medan, Mbak Claudia ini kenal sama Pak Rasman itu pas di Polda. Saya tahu saksinya saya. Kan dia ngasih kartu nama, suruh aspreynya, ya kan, si Gusti ke Mbak Claudia. Besoknya saya masuk pagi, ternyata Mbak Claudia sudah ada. Saya kaget. Nah, kok bisa ada di sini? Ternyata beliau ini diangkat jadi asisten pribadinya Pak Rasman. Kan 2 hari 3 hari terbanglah ke Medan, diajak Mbak Claudia, ya kan, ke Medan. Nah, pas memang Mbak Claudia ini diajak nginap di hotel, kan selalu Pak Rasman tuh nemuin kliennya itu di hotel, ya kan, diajak nginap sama beliau. Ini mohon maaf ya, stafnya beliau ini sudah menganggap negatif dengan Mbak Claudia. Karena kenapa? Mbak Claudia ini diajak nginep di hotel lah ya, tidur. Kenapa tidak diajak ke rumah kediamannya dia, yang istri pertamanya Bu Eli, ya kan? Seling berapa hari Mbak Claudia cerita sama saya. Saya tidak mau cerita duluan karena Mbak Claudia cerita sama saya, tidak sama Gusti. Karena percuma juga cerita sama Gusti itu tidak ada tanggapan dari beliau, malah dia membela karena dia omnya kali ya, saudaranya bagaimana. Mbak Claudia cerita sama saya, ya yang diperlakukan gimana mungkin dia cerita karena dia jujur sama saya. Ini saksinya saya gitu. Dan perlu yang dikasih tahu itu, ini aku kenal sama ini Bowo masuk duluan sebelum Claudia. Nah, kenapa emang jalan Tuhan kali ya, jalan Tuhan buat Claudia, dia ada saksinya. Kalau nggak ada saksinya loh. Nah, jadi yang kemarin ini dia tuh sempat diputusin secara sepihak ya sama Rasmannya. Ya. Nih, dan ijazahnya kemarin sempat ditahan, semua balik. Sudah. Dibalik ijazahnya. Sudah, saya dikasih somasi juga, Bu. Nih, dia disomasi sama Ada Rasman. buktinya saya. Dikasih somasi sama Rasman, gaji nggak dibayar. Sedangkan dia waktu itu kontrak, harus bayar kontrakan ya? Ya, sudah mau diusir, Bu. Udah diusir dari kontrakannya. Ya, saya sudah respon ke pihak Gusti, asprinya tidak ada komen. Malah disomasi. Disomasi. Nah, terus dia ngadu sama saya. Terus dia saya pikir ya udah kerja sama saya bantu Ya, Bu, kayak makasih. gitu. Tapi kan nggak saya podcastin. Ya, emang saya niat yang memberikan bantu. Niat kalau misalkan saya niat yang mau buat podcast, mau aku podcastin terus tiap hari. Ya. Nanti nggak akan mau aku suruh tampil. Tidak. Nah, kali ini aku suruh tampil karena dia aja tahu. Tadi kan lu bilang kan dia nggak ngakuin. Ada saksinya. Mau apa? Mungkin alasannya alasan memberhentikan Pak Bowo apa karena Pak Bowo menolong Claudia atau Oh, tidak. Bukan, jadi beda, nggak ada urusannya. Ini masalah lain? masalah yang Bowo ini datang ke saya minta tolong karena dia itu belum dibayarkan Kontrakan. uang kontrakannya belum Hak dibayar. saya, hak saya. Haknya Bowo belum dibayar. Selama keluar kota.
Iya, sama di luar kota, sama berapa hari? 12 hari 12 hari belum dibayar uangnya. Sedangkan dia tuh waktu itu mau diusir. sudah diusir. Udah diusir. Ya, terus ya udah. Saya balik ya daripada dia nganggur, maksudnya ya udah kerja sama saya lebihin, siapa tahu kasih dulu buat kontrakannya yang penting. Nah, nggak buat nyata apa-apa. Nah, sekarang saya tampilin karena ini akan buat jadi saksinya Claudia. Ya. Jadi saya kenal dia dulu, baru sebulan kemudian kenal sama Claudia. Jadi Gitu. saat kerja di Medan ada bapak. Ada, kebetulan ada, makanya orang Ada. jalan Jadi Tuhan. saya ini selalu kalau keluar kota itu sama Mbak Claudia selalu bertiga. Saya Spray, Gusti, Mbak Claudia, saya. Karena saya ajudannya. Saat di dalam kamar hotel Mbak Claudia. Oh tidak, Bapak nggak tahu. dia tidak pernah mengajak saya untuk, ya mohon maaf ya Mbak ya sama Mbak Claudia, bukan Mbak Claudia aja, semua orang. Ini saya saksinya, gitu. Bapak tidur di mana pada saat di Medan? Saya di rumah istri pertamanya Bu Eli di Gaharu, sama Gusti, Mbak Claudia dua. Nah si Gusti itu kan bolak balik tuh. Ya. Sebenarnya kan dia ada, kenapa jangan nolongin? Ya dia karena omnya kali Bu, karena saudara. Nah itulah Bu karena kasihan sama Mbak Claudia. Pas pulang dari pesawat dari Medan di pesawat Mbak Claudia cerita sama saya Bu. Saya cuma ngasih saran ke Mbak Claudia. Kita sampai Jakarta, Mbak resign aja. Saya sampai ngomong gitu karena perlakukan beliau ini tidak, saya mohon maaf Bu, nggak wajar lah gitu. Dia selalu kan ya LP-in orang, inin orang gitu kan. Ternyata dianya sendiri yang ini. Gitu. Tapi sama bapak kerja memang seperti itu Kang Lantang. Ya. Saya berani sekarang ini saya bicara karena saya udah nggak sanggup. Mbak. Bang Claudia pada saat bilang resign apa kata pada saat bilang resign? Aku udah resign itu lewat WA. Ya, diri resign. Terus dia sudah. Mbak, adakah perlakuan yang lebih parah menyangkut pelecehan terhadap Mbak? Emang ada baru yang lebih parah? Nggak mungkin selain di kemarin. Lagi tadi. maksudnya. Hubungan intim mungkin. Itu disuruh megang organ intim itu termasuk pelecehan fisik nggak sih? Itu menurut saya ya, menurut kacamata pengguna. Menurut saya itu, biasanya kan menjadi pengacara baru masuk jadi pengacara itu menurut saya pelecehan fisik nggak sih? Pelecehan fisik karena disuruh megang dan dia megang tangannya, terus dia megang tangannya, terus dia ituin sendiri, ditarik tangannya, disuruh megang kalau dianya nggak mau, terus begitu dia mohon maaf kocok sendiri terus sampai keluar kan kalau dia di situ. Berarti Manusiawi nggak sih kalian? penegasan Bos lagi sih, mungkin cewek sih dengar sih bos sih jijik Ya. banget. tidak ada terjadi hubungan intim ya. Ya. Nggak etis aja sih, menurut saya itu sangat-sangat nggak etis lah. Nggak usah kayak gitu ya. Dia ngajakin saya satu kamar aja berdua, itu menurut saya udah sangat Yang tidak setuju. etis. Gitu loh. Kalau mama saya tahu saya diajakin ke kamar berdua pasti nggak boleh lah. Tapi Menurut pada saya saat masih itu, tetap profesional. tapi pada saat itu ada niat keluar nggak dari kamar itu? Kan tadi saya udah cerita saya mau kabur. Terus Dia langsung suaranya langsung tinggi, langsung keras. akhirnya Daripada saya nanti dipukulin, babak belur, Itu kan kota dia. ya, itu udah kawasan dia gitu loh. Nanti saya pergi kabur, terus saya nanti ke airport atau enggak kemana, mereka punya ajudan, langsung telepon kalau dia hilang, langsung dicari saya gimana caranya. Tapi Soalnya pas sendiri. pulang di kamar itu pagi hari kah atau tengah malam saat Setelah itu gimana Kalau tuh? pulang langsung keluar atau gimana? Saya kan jadi kan di kamar, terus saya jadi nggak tidur. Nah jam 5 saya udah bangun, saya mandi langsung mandi, terus kayak bapak masih tidur, saya keluar, terus kayak udah saya keluar, dia langsung kayak nyariin, di mana kamu, kok nggak ada di sini gitu kan? Oh iya pak, saya soalnya di bawah, nunggu di bawah. Di sinilah beres-beresin ini persiapan saya hari ini untuk ini kayak untuk persiapan kerja lah. Jadi kayak persiapan, ya saya sih mikirnya obat, dokumen gitu-gitu. Nggak tahu dia disuruh Claudia, iya pak, saya di ruang tamu, dia di kamar, ternyata dia lagi bersih-bersih beres-beres mandi di kamar yang tadi saya tidurin. Saya udah bawa barang-barang saya. Apa Claudia? Iya pak, dia pakai sarung, terus nggak pakai baju. Saya masuk kamar langsung oh my god, kayak bukan canggung,
kayak gimana, kayak nggak tahu ya, kalau di Islam tuh ada haram ya kan, kayak saya mikir aduh gimana sih kalau ngeliat itu aurat gitu loh, itu aurat, kayak aku nggak bilang jijik nggak, tapi tetap geli gitu, kayak iyalah itu sangat, gimana kalau misalnya kalian lah cewek-cewek ngeliat kayak gitu yang bukan siapa-siapa, yang baru kenal, dan itu adalah bos gitu loh, itu adalah atasan. Nah, harusnya mencerminkan pihak baik buat pegawainya. Udah kayak gitu terus kayak saya langsung kayak belakangin dia gitu, tapi dia tetap ngomong tolong ambilin celana dalam saya yang itu gitu kan. Ya udah saya kayak pekerjaannya kayak gini gitu kan, masa harus celana dalam juga gitu kan. Terus saya ambil, saya kayak dengan berat hati, tapi that's the part of the job, saya ambil taruh di kasur kayak sambil kayak gini loh. Terus dia ambil, dia langsung kayak, pas saya taruh dia langsung ambil, dia langsung pakai depan saya, terus langsung dia buka sarungnya, jadi dia cuma pakai celana dalam di depan saya. Sumpah bilang kalau itu saya bisa saya tampol. Terus pas saya lihat kayak gitu, saya langsung mau keluar karena kan kaget, mau lari nggak bisa lagi. Ya nggak tahu ya, kayak saya nggak yang kayak langsung lari, kayak langsung ini aja, kayak stay cool aja, stay cool keluar. Tapi dia kayak Claude tunggu gitu kan. Pas udah pakai baju, dia langsung kayak cium keningmu aja, nggak mau, langsung sekali aja, nggak mau pak. Masya Allah, masa cuma sekali aja kamu nggak mau, cuma cium kayak gitu aja nggak mau? Tolong, saya minta tolong, apa sih minta tolong kayak gitu? Minta tolong dia kayak maju tetep kayak gitu. Oke, kita udah saya bilang kayak anjing sama kucing, saya yang kayak udah lari-larian. Ya udah kalau gitu tangan aja, tangan. Enggak pak, saya nggak mau, apaan sih pak cium kayak gitu, apaan kayak gitu? Ya udah saya pegang aja tangan kamu, saya pegang aja, nggak mau langsung cium tangan aku. Tahu nih, itu ada nggak tetanus. Berarti untuk penegasan lagi, pada saat itu tidak ada terjadi hubungan intim sekalipun? Kenapa? Tidak ada berhubungan intim sekalipun apa gitu? Nggak akan pernah. Nah, akan karena yang buktinya jelas apa aja yang dari kantor. Nah, Kalau faktanya saya nggak tahu. Kalau Bapak sudah kerja berapa lama? Saya jalan 3 bulan lebih kalau beliau. Pak Rasman di kata Bapak gimana? Pak Rasman, kalau menurut saya itu Pak Rasman itu, ya maaf ya saya bilang bicara di sini, sama sekali tidak ada orang yang berbicara baik, itu tidak ada. Dia selalu membuat onar, itu tukang vale di Medan tidak mau bayar, kan? Terus tukang parkir, selalu beliau itu kalau masuk ke Bandar Jakarta, Ancol selalu bilang pengacara Pak Jokowi dan Budi Gunawan, free langsung masuk, selalu bikin onar aja. Menurut saya yang mengikut beliau ya, kalau suka ke Malioboro ya? ya, Lagi kan bareng. ya, Ikut beliau udah berapa lama? saya 3 bulan, jalan 4 bulan. Ya kan ngomong kan katanya kan nggak pernah ke Abdi, tapi ke Malioboro, bukan Malioboro di Yogyakarta ya, Bukan. Malioboro di kota. Masa aslinya diajak ke situ? Aslinya ke situ, Terus nonton lagi. disuruh pasangin video bokep, itu saya lihat. Di HP-nya dia bilang tolong pasang di HP saya aja. Lalu saya pasangin, dia nonton lagi di situ. Ada juga buktinya. Terus itu Pak Bowo itu disuruh gimana? Disuruh keluar. Saya sama Gusti di table sebelah, Bu. Jadi beliau itu saya sempat kaget di lantai 3 itu. Pertama kan di bawah itu biasa. Pas naik lantai 3, Di bawah ada plastikis. bukan, dia model kayak karaoke room gitu, Bu. Nah, pas sampai lantai 3, dia ada yang mandunya dengan membernya, dia memang ada member di situ. Nah, ya udah inilah ya. Sampai sana dengan Langganan. ya dengan wanita yang ini saya sempat kaget. Mohon maaf bukannya saya ini ya, sempat kaget kok bahwa asisten pribadinya kan perempuan ya. Kok diajak ke situ gitu loh.
gitu loh. Ini kan kita dalam kerja gitu loh, ya kan. Sampai kakaknya Bu Ade suruh nunggu di mobil sama supir, tidak diajak ke atas. Sampai sana dia minta sama pemandunya, tolong minta VIP room yang pakai hordeng ditutup, berdua sama Mbak Claudia. Tapi Mbak Dia minta Claudia, ditutup hordengnya. iya, Mbak Claudia tetap dia keluar masuk terus, nggak mau stay di dalam. Iya, takut dia yang ini dulu. Jadi, abang, ini menurut gue pelecehan tuh enggak banget dalam bentuk apapun. Ini parah. Di situ ada kejadian kah, Mbak? Di saat Malioboro itu dia tetap mancing-mancing, Aku mau saya minum. Kalau dia pesen minuman ke bartender kayak, ayo minuman apa aja yang bikin oyong kayak Bayangan. minuman Tapi dia, yang bikin oyong. menurut saya ya, dia suruh dia ini mah. Enggak. Dan dia nyodong-nyodongin dia minum terus. Berarti apa tuh? Kalian jawab sendiri. Kan kalian cowok lebih ngerti, apa gunanya dia suruh cewek pasangin video bokep nonton depan itu berdua, apa gunanya? Biar apa sih? Cuma yang namanya orang nggak mau dipaksa gitu, ya pelecehan. Kecuali mereka pacaran, ini kan enggak, udah jelas-jelas dia nggak mau. Dengan first one nggak mau kok. Berarti di situ tidak ada pelecehan ya? Itu termasuk pelecehan Ya, ya. artinya seperti yang di kamar, yang di hotel itu, Yang mana yang suruh? nggak ada ya? Itu pelecehan lah. Itu udah pelecehan. Pelecehan lah. Coba aja dia anaknya digituin dong. Mungkin untuk laporan nanti di mana? Nanti Dia mau dikabarin laporan, ya. tetap Nanti laporan. dikabarin. Dikabarin. Iya, bisa dapat jerat. Ini mau kabarin. Kalau bukti kita langsung laporin. Nanti ya. Mungkin sampaikan, Rencana Pak. Ya, cukup. rencana di Polda apa Polres? Nanti kita info ya. Ada yang mau sampaikan Pak Claudia? Ya, Dia- ada yang mau sampaikan. Abang-abang ngasih kayak loyang tapi tidak bisa. Yang jelas gue jijik banget sama dia. Karena dia itu lelaki yang melecehkan wanita dan menganggap ini suatu hal yang wajar dan tidak merasa bersalah. Dan dia itu bisa-bisanya dengan ngomong dengan berkedok agama segala macam, agamis apa segala macam, ngatain orang, rabin ini apa segala haram apa segala macam. Tapi dia sendiri apa? Yang dia lakukan, yang dilakukan ke dia, mungkin gue cuma lihat dari bukti. Tapi yang dilakukan ke gue, apakah pantas pengacara yang ngomongnya tentang agama apa segala macam, terus dia gitu ngomongin bokar mesin apa segala macam, itu termasuk pelecehan verbal. Apakah pantas orang yang ngomongin agama apa segala macam terhadap karyawan dikatain tiap hari ngomongnya kotor aja? Iya, binatang, anjing, bego, mohon maaf, Tapi Bapak pernah dimarahin Pak Rahman? sering. Salah jalan aja saya diomelin. Macetnya diomelin. Ya, suruh belah duren. Berdua kan Ya, macet. di tengah-tengah biar nggak macet. Tapi Bapak sendiri ada niatan untuk kayak ngelaporin nggak sih karena sering dapat kekerasan? Ya kalau untuk saya laporkan, saya ada niat sebenarnya. Niat. Ada niat saya, ada niat. Bapak bakal mendampingi Iya, nanti saya akan untuk dampingin, laporan. akan dampingin selalu. Nggak ada perlu disampaikan? Pak Claudia ada pengancaman atau Kalau pengancaman sih enggak sih. kata-kata pengancaman? Enggak pengancaman, cuman kan ini emang lagi rame ya. Terus kayak banyak yang komen-komen, tanyain enggak takut disomasi, enggak takut nanti dilaporin juga. Yes, kayak aku punya quote satu. The God who protected Daniel from the lion is the same God who will protect you and your family. Artinya Tuhan yang melindungi Daniel. Daniel itu ada di Alkitab lah. Untuk yang Kristen mungkin tahu. Daniel dari singa-singa. Jadi Daniel ini hampir udah mati, udah mau jadi dia kayak dibuang di kandang singa dan cuma berdua doang, singa sama dia doang. Bisa aja dia tiba-tiba mati, tapi ternyata dia kayak selamat. From the lion is the same God. Itu sama seperti Tuhan yang bakal melindungi aku sama keluarga aku. Gitu sih. Jadi bukan dibilang nggak takut, tapi aku percaya Tuhan itu lebih besar daripada apa yang aku. Kemudian terakhir. Apa sih yang bisa sampai sekarang waktu dia bisa kuat, bisa tegar menghadapi semua masalah ini? Tuhan, keluarga aku, mama aku, papa aku, maha guru aku. Gue mendampingi karena gue merasakan ya
yang dia lakukan itu dia tidak merasa bersalah. Dan semua orang kan takut kan sama dia karena dia selalu membawa-bawa ini, membawa masalah apa segala macam. Ya, gue support ke dia karena dia, gue ke Komnas Perempuan kan kemarin, gue belajar di situ. Dan gue kan ngatur ke Komnas kan, gue belajar betapa tingginya pelecehan. Dan banyak banget dari semua itu mereka nggak berani ngadu karena takut inilah, takut itu, takut malu. Dan dia juga dia bilang aja dia takut, dia nangis di kamar. Terus itu aku bilang, ngapain nangis di kamar? Pilihannya cuma dua, lu mau nangis di kamar atau mau hadepin, hasilnya sama kok, mendingan lu hadepin. Iya. Ada pesan mungkin Kan jadi kayak kalau nonton? ada semua jadi kayak Karma juga nggak sih, kira bisa membukti kalau ini Rasman tuh kayak begini gitu. Ini bukan masalah menang kalah, ini masalah kebenaran. Pesan? Ini bukan kebenaran, oke lu cari apa? Kalau Nggak dapat apa-apa. Yang cari kebenaran ini, yang dilakukan memang sudah tidak pantas kok ada orang seperti itu. Apalagi dilihat oleh masyarakat luas, udah nggak pantas ada contoh seperti itu. Kalau didiemin terus akan menjadi hal yang wajar. Jadi menurut gue dia sudah harus diberikan efek jerak sejerak-jeraknya. Kalau misalkan dia nggak bisa tobat, menurut saya, ini pendapat saya, menurut saya mendingan mati aja. Karena percuma hidupnya tak berfaedah menjolimi orang. Menurut saya orang bebas pendapat ya, dan semua orang akan bebas akan mati pada ujungnya kan ya. Gue juga. Dan yang saran saya, menurut gue sebelum meninggal, mendingan disumbang-sumbangin aja organ-organnya, gitu kan. Jadi kan ada perbuatan baik pasti gitu, bikin masalah gitu kan. Jadi ginjalnya kasih ke siapa, jantungnya kasih ke siapa, ya kan, biar matinya berfaedah. Ini bukan pengancaman, ini saran, ya kan. Kan setiap orang bakal meninggal kok. Saya juga kalau saya mau meninggal mungkin sebelumnya saya sumbangin yang sehat dulu, kalau mau meninggalnya kapan, ya kan. Kalau dia tapi orang tua tahu masih apa hal itu. Saya tuh di Medan sempat chat mama. Bisa dibilang saya tuh family oriented, emang benar-benar dikit-dikit mama kayak kakak ini juga tahu aku dikit-dikit diantarin mama. Kemarin dia juga sama nyokapnya. Terus kayak aku kayak chat mama aku kayaknya nggak betah di sini. Mama langsung yang kayak nggak tahu ya, mungkin feelingnya orang tua. Terus kayak bilang udah pulang aja, cepetan mau beliin tiket. Kayak nggak mau lah, kan aku emang di sini kerja malah merepotin orang tua enggak. Jadi kayak aku pendem dulu. Nanti orang tua nggak tahu detailsnya kayak gini tuh nggak tahu kemarin. Jadi aku dari Juni awal sampai hari ini mama aku sama kakak aku baru tahu, dan mereka masih laporin. Pesan untuk Rasman? Rasman, abang sayang. Jangan ada lagi lah, abang nggak lucu dia. Kalau dulu ya masih lucu lah, sejak yang ada pers yang kembar kepada gue. Pesan apa? Kalau saat nonton? Mungkin nonton. Ada yang menyampaikan bahwa dia buat ex bos. Pak Rasman, ya terima kasih atas pengalaman hidup yang telah diberikan. Ini sangat berarti, yang sangat kejadian yang nggak bakal pernah aku lupain, karena tadi udah aku bilang ini trauma, dan ini trauma pasti hilangnya bakal susah banget. Tapi saya berterima kasih atas hal itu. Saya tetap mengucap syukur karena Bapak sudah melakukan hal seperti ini ya. Tapi kita tetap menjalankan proses hukum, dan semoga Bapak jangan bercoba-coba untuk berpolitik untuk meluap sana sini, karena saya tahu lah Bapak kan suka main belakang. Ya kalau Bang Asman ada kasih ngeles lah ya. Ya udah kasih ngeles, kamu juga kan. Ya jadi udah tahu juga ya mau. Saya doang dulu abang masih lucu. Sekarang abang ngecewain perempuan mau apa? Aduh bang, nggak ada takut-takutnya. Abang juga bilang sama Claudia katanya mau tebas kepala saya. Iya kan? Mau tebas kepala. Aduh bang, udahlah bang. Abang itu ya tampil sendiri aja depan kamera, abang nggak berani, mesti bawa rombongan. Ya kan se-RT. Biar apa sih bang nanya, mau nanya saya gunanya untuk abang nunjukin masa, biar kalau abang ngancem orang itu lebih mantep. Nah gitu bang, itu warga sekarang udah tahun 2022, zaman udah kayak dulu lagi. Orang nggak ada yang takut sama abang. Cuma abang ngancem-ngancem. Kalau misalkan ngancem-ngancem ke rakyat yang kecil apa segala macem, zolim, udah nggak bisa lagi bang, karena semua orang udah tahu abang kayak gimana. Kalau abang bukan pengecut, abang nggak mungkin zolimin orang kecil, security, tukang parkir, karyawan abang, ditahan ijazahnya, nggak boleh kayak gitu. Bayar bang gaji-gaji karyawan abang,
udah kerja abang mati-matian, jangan dimaki-maki pakai kata-kata binatang apa segala macam kan parah. Menurut gue tidak ada kemanusiaannya gitu. Abang juga kan? Pak, nama lengkapnya? Siapa? Bapak Triwibowo. Triwibowo. Mbak Ada pesan Dan nggak? driver ya. Claudia. Ajudan. Baik. Claudia Sen SENDUK. Oke, bungkus. Oke. Oke. Udah? Bagus. Semua? SENDUK itu mah. Oke. Ya, terima kasih. Oke, terima kasih. 1 jam. Tuh yang mau naik yuk. Dibohongin dia juga dong. Yang mana? Tahu. Ayo. Kah.